di sini mau haji katanya. Jadi Abdullah bin Ubay itu juga pernah haji, tapi enggak dipanggil Haji Abdullah bin Ubay. Di Arab itu ya, Nabi Muhammad itu juga pernah haji, tapi enggak dipanggil Haji Muhammad. Umar bin Khattab juga enggak pernah dipanggil Haji Umar. Jadi haji itu panggilan cuman di Indonesia. Kalau pulang haji, pulang baru dipanggil haji. Padahal haji itu artinya pendatang. Hajun, ya, hajja yukhju hajjan wa hajjan fa huwa hajun. Hajun itu isim fa'il, orang yang datang. Datang ke mana? Datang atau ziarah ke Ka'bah, Baitullah, namanya haji. Makanya orang Arab itu kalau manggil haji, haji, itu bukan sudah haji tapi pendatang, turis, oh no. Jadi kalau kita dipanggil haji, jangan seneng kali. Haji itu artinya apa? Pendatang. Lah orang dari Mekah ibadah haji pulang ke Indonesia dipanggil haji. Haji artinya pendatang. Pendatang apa lagi, orang udah pulang kok pendatang aja. Hah? Jadi kalau dipanggil haji atau aku kok dipanggil mendatang, orang aku asli Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua FKSMM yang saat ini dalam masa apa namanya tadi? Iya kayak gitu tadi. Al-Ustadz Muhammad Hindro SPDI SHI. Yang saya hormati Ketua terpilih yang belum dilantik Ustadz Salman SE yang masih dalam perjalanan. Yang saya muliakan para ulama, para asatidz, para tuan guru, para orang tua kami semua yang hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Ketua BKM Masjid Nurul Ikhlas Bapak Tugimin beserta jajarannya, serta seluruh BKM dan seluruh Satgas yang hadir pada pagi hari ini, yang semoga semuanya diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan dalam segala urusan baiknya. Tidak lupa juga ibu-ibu perwiritan yang hadir pada pagi hari ini, perwiritan Al-Musabihin. Semoga majelis taklim atau perwiritan? Majelis taklim Al-Musabihin. Semoga selalu menjadi ibu-ibu solehah yang dicintai oleh Allah dan dicintai para suaminya kalau masih ada. Amin Allahumma amin. Jadi ini enggak usah. Pertama, marilah sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Pagi yang mulia ini, yang berbahagia ini, kita bisa berkumpul di tempat yang mulia, di Masjid Nurul Ikhlas
untuk melaksanakan agenda rutin kita, kajian Ahad subuh dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari kiamat. Bapak Ibu hadirin yang mulia, mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat yang belum saya sebutkan karena banyak yang perlu disebutkan tadi. Mohon maaf Bapak Ibu. Saya mendapat tugas untuk menyampaikan fikih. Karena ini berkaitan dengan Muharram, maka akan kita bahas fikih Muharram. Beserta nanti ada sedikit nasihat dari ulama salaf untuk menjadi bekal selama setahun yang akan datang. Bapak Ibu hadirin yang mulia, kita ini sudah memasuki hari yang ke-7 dari bulan Muharram. Hari yang ke-7 bagi yang tanggal satunya hari, karena tanggal 1 kemarin ada hari Ahad, ada yang hari Senin. Kalau hari Ahad berarti ini hari yang ke Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad lagi, hari yang ke-8. Berarti kalau yang Senin ini masih hari yang kok 9, ke-7 loh. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang mulia, kita semakin dekat dengan yang namanya hari yang ke-9, hari Tasu'a dan Asyura. Asyura itu 10 Muharram. Jadi kita ini sudah berada di tahun 1446. Sebelumnya 1445. Karena kalau nggak disampaikan kadang kita tidak sadar. Kalau tahun barunya Masehi semua tahu, karena semua menginformasikan. Bahkan TV-TV semua itu merayakan namanya tahun baru. Tahun baru Islam ini jarang, pengajian pun jarang mengadakan peringatan 1 Muharram 1446. Meskipun ada juga beberapa yang mengadakan, tapi tidak semeriah tahun baru Masehi. Untuk itu tugas para ustadz, para dai, para mubalik untuk menyampaikan tahun 1446 Hijriah. Karena umur kita ini Bu, Pak, dihitung dengan tahun Hijriah. Nabi Muhammad SAW 63 tahun, ngitungnya pakai tahun Hijriah, bukan tahun Masehi. Orang balik dikatakan balik kalau sudah umur mungkin perempuan 9 tahun, bisa mungkin balik kalau perempuan 9 tahun. 9 tahunnya genap, hitungannya 9 tahun kalau menggunakan tahun Hijriah. Begitu juga yang laki-laki genap misalkan 15 tahun kalau tidak ada tanda-tanda balik seperti mimpi basah. Sampai umur 15 tahun sempurna maka sudah dihukumi balik. Jadi hitungannya itu pakai tahun Hijriah. Sementara yang kita perhatikan terus itu tahun Masehi. Kenapa kok tahun Hijriah ini mulainya Muharram? Kok enggak Dzulhijjah? Kok enggak Ramadan? Kok enggak Syawal? Ada sejarahnya. Yang pertama dikarenakan awal ada keinginan untuk hijrah, tekad kuat Nabi Muhammad SAW untuk hijrah itu ketika bulan Muharram. Kenapa nggak mulai kok dari bulan yang lain, entah Safar entah apa? Itu jawabannya. Nabi mulai ingin hijrah, keinginan kuat itu bulan Muharram.
pada tahun 10 kenabian Nabi Muhammad menjadi rasul, diangkat menjadi rasul, itu Nabi usia 40 tahun. 10 tahun menjadi rasul, Nabi ditinggal wafat istrinya. Siapa nama istrinya, Bu? Siti. Kok menengahi ibu-ibu ini? Siti Khadijah. Siti Khadijah wafat. Yang mendukung dakwahnya Nabi dalam segi materi dan mental. Setiap kali dalam keadaan sedih karena teror dari kafir Quraisy, kembali pulang, kemudian disemangati lagi oleh Siti Khadijah. Wafat pada tahun 10 kenabian. Yang membela Nabi Muhammad dari ancaman orang-orang kafir, yaitu pamannya Abu Thalib. Meskipun sampai wafat belum berikrar mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, tapi dalam masa hidupnya Abu Thalib selalu membela, melindungi Nabi Muhammad dari ancaman orang kafir. Ini sejarah, ngaji nggak ada guyon-guyonnya, serius sekali ini. Kemudian ketika wafat Abu Thalib, orang kafir Quraisy merasa tak ada lagi pelindung untuk Muhammad, kita hajar. Setelah sekian lama, 7 tahun Nabi dakwah dengan terang-terangan, ketika Abu Thalib wafat, Nabi dakwahnya nggak lagi terang-terangan, dakwahnya malam-malam. Ketika ada orang haji datang ke Mekah, Nabi dekati, didakwahi. Ketika ada orang haji malam-malam didakwahi. Alhamdulillah, tahun 10 kenabian wafat, tahun ke-11 kenabian Nabi mendekati orang-orang yang haji. Alhamdulillah, dari Madinah ada 6 orang yang masuk Islam. Dari yang lain-lain kenapa sulit untuk masuk Islam? Kok dari Madinah? Di Madinah itu ada orang-orang Yahudi, Bapak Ibu. Lah apa masalahnya kalau ada orang Yahudi? Orang Yahudi itu mereka sudah meyakini bahwa akan ada Rasul terakhir yang diutus oleh Allah dari Mekah. Dan keyakinan itu sedikit banyak diketahui oleh orang-orang yang penduduk Madinah, yang bangsa Arab. Jadi mereka tahu, dengar-dengar dari orang Yahudi. Orang Yahudi ahlul kitab, di kitab Taurat, di kitab Injil yang benar, yang masih asli, itu dituliskan di situ bahwa akan ada nabi akhir zaman yang diutus dari kota Mekah, nanti hijrah ke Madinah. Jadi nyambung ketika Nabi mengajak orang Madinah ini masuk Islam, nyambung. Oh, ini mungkin yang disampaikan oleh orang-orang Yahudi itu, maka mudah masuk Islam. Tahun 12 kenabian, tahun depannya haji lagi. 6 orang ini tadi kembali 5 orang, yang satu nggak ikut, tapi ngajak kawan 7 orang. Jadi berapa orang jadinya, Pak? 12 orang berbaiat kepada Nabi, masuk Islam, akan membela dakwahnya Nabi Muhammad. Tahun 12 kenabian itu waktu haji. Waktu haji itu bulan Dzulhijjah. Setelah bulan Dzulhijjah, bulan apa, Pak, Bu? Bulan Muharram. Ketika dakwahnya Nabi kepada para jamaah haji di tahun 12 kenabian itu ternyata diketahui oleh orang kafir Quraisy. Marah Abu Jahal wa alihi washabihi ajmain. Abu Jahal marah, kenapa? Karena orang Madinah selaku tamu yang dibolehkan, diizinkan masuk ke kota Mekah, ternyata malah membuat kesepakatan dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijadikan buronan oleh Abu Jahal dan kawan-kawan. Makanya malam-malam itu secara tersembunyi
Ada juga ikut yang namanya Abdullah bin Ubay, ikut haji. Tapi haji zaman dulu bukan seperti haji zaman sekarang. Abdullah bin Ubay nggak ikut perjanjian 12 orang ini tadi, tapi ikut rombongan, karena yang datang diajak masuk Islam oleh Nabi itu 12 orang, itu cuman sebagian. Yang datang dari Madinah bukan cuman 12 orang, tapi puluhan datang. Yang ikut masuk Islam cuman 12 orang. Abu Jahal marah. Akhirnya didatangi itu kem-kemnya orang, kan bikin kemah. Kem-kemnya orang Madinah didatangi. Kami kecewa kepada kalian semua. Sudah kami beri izin kalian masuk ke kota Mekah, tapi kalian malah membuat kesepakatan dengan Muhammad. Ya. Abdullah bin Ubay yang nggak ikut apa baiat Islam, tapi dia ikut rombongan. Dia langsung ngomong, kami nggak tahu menau tentang kesepakatan dengan Muhammad. Kami di sini mau haji, katanya. Jadi Abdullah bin Ubay itu juga pernah haji, tapi nggak dipanggil Haji Abdullah bin Ubay. Di Arab itu, ya, Nabi Muhammad itu juga pernah haji, tapi nggak dipanggil Haji Muhammad. Umar bin Khattab juga nggak pernah dipanggil Haji Umar. Jadi haji itu panggilan cuman di Indonesia. Kalau pulang haji, pulang baru dipanggil haji. Padahal haji itu artinya pendatang. Hajun, ya, hajja yukhju hajjan wa hajjan fawa hajun. Hajun itu isim fa'il, orang yang datang. Datang ke mana? Datang atau ziarah ke Ka'bah, Baitullah, namanya haji. Makanya orang Arab itu kalau manggil haji, haji, itu bukan sudah haji, tapi pendatang, turis, no. Jadi kalau kita dipanggil haji, jangan seneng kali. Haji itu artinya apa? Pendatang. Lah orang dari Mekah ibadah haji pulang ke Indonesia dipanggil haji. Haji artinya pendatang. Pendatang apa lagi, orang udah pulang kok pendatang. Jadi kalau dipanggil haji atau aku kok dipanggil mendatang, orang aku asli Indonesia. Kenapa kok itu ada orang dipanggil namanya sudah haji, nggak dipanggil haji, malah marah, tersinggung. Lah aku udah haji nggak dipanggil haji, puluhan juta aku mengeluarkan duit untuk haji, ya manggil nama haji aja nggak mau. Nggak usah tersinggung, karena banyak ya sahabat yang haji nggak dipanggil haji. Mohon maaf yang sudah haji, biar Allah yang tahu kalau kita ini sudah haji. Saya itu pernah dekat sama kawan saya ini sudah haji, tapi saya manggil nggak pernah haji. Kawan saya sudah pernah haji bolak-balik, tapi saya panggil ustadz gitu saja. Lebih enak manggil ustadz. Bapak ibu kan nggak tahu kalau kadang orang ini ustadznya sudah haji apa belum, ya sudah haji apa belum kita nggak tahu, jadi manggilnya ustadz gitu. Terakhir saya tahu, tapi setelah tahu, karena saya tahu arti haji itu apa, biasa wae. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau sudah tahu artinya haji, kalau nggak dipanggil haji nggak usah marah. Biar ibadah haji itu hanya Allah yang tahu. Itu kayak gitu itu bener apa enggak itu? Nanti nggak dipanggil haji, merajuk, nggak mau lagi ke masjid, nggak mau lagi datang ke majelis taklim. Oh aku sudah haji nggak dipanggil hajah, males aku datang lagi, nggak ada penghormatan sedikit pun. Saya loh bu, ya ustadz kan, di kampung saya sendiri sama anak-anak kecil dipanggil wak itu biasa, saking nggak terkenalnya saya. Dipanggil wak. Bahkan ada lagi santri baru yang masuk, entah latah entah apa, manggil saya ini apa wak, ustadz katanya.
Ora ana bapake tak tutuk ndase. Manggil ustaz kok wak. Ustaz selatah lagi mulut ini katanya. Nanti lagi nggak lama diulangi lagi, wak lagi. Kebiasaan manggil orang wak ini. Ya. Jadi kalaupun nggak dipanggil ustaz jangan sakit hati. Kemudian saya keluar entah kemana, lain tempat, dipanggilnya om. Kurang puas apa lagi? Wak ada, om ada. Ya. Kalau bang itu sehari-hari orang Medan, bang sehari-hari. Kadang jamaah pun karena nggak tahu namanya bang, gitu biasa manggil saya. Jadi kenapa kok kita nggak dipanggil haji saja? Marah. Haji itu artinya pendatang. Kembali ke sejarah. Kemudian setelah Nabi Muhammad diketahui ada kesepakatan dengan 12 orang dari rombongan dari Madinah tadi, malam itu juga ketahuan, besoknya rombongan Abu Jahal itu datang ke kem-kem itu marahi orang Madinah. Rupanya orang-orang ini yang orang Madinah tadi rombongannya sudah pada pulang. Sudah pada pulang yang 12 orang tadi. Akhirnya selamat. 12 orang ini tadi kemudian inilah yang menyebarkan Islam di Madinah untuk mempersiapkan hijrahnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad semakin terancam posisinya. Oleh sebab itu bulan kemudian Muharram Nabi Muhammad bertekad untuk hijrah. Tahun 13 kenabian bertekad untuk hijrah. Tapi nggak langsung bulan Muharram karena masih mempersiapkan. Bulan Sofarnya persiapan, baru bulan berikutnya Rabiul Awal baru hijrah ke Madinah. Itu kenapa awal bulan tahun Hijriah dimulai dengan bulan Muharram. Kemudian Bapak Ibu yang mulia, ada nasihat dari ulama salaf. Kita kalau masuk tahun baru jangan pernah kita anggap tahun baru ini momentum yang biasa. Harus ada peningkatan dalam hal ketakwaan dan keimanan kita. Makanya di akhir tahun kemarin ada muhasabah, peringatan satu Muharram, malam akhir satu Muharram, acaranya temanya muhasabah. Muhasabah itu artinya evaluasi, introspeksi diri. Setahun ini sudahkah kita ini menjadi orang yang bertakwa kepada Allah? Setahun ini banyak amal ibadah kita atau bahkan maksiat kita? Itu yang perlu diingat-ingat ketika akhir tahun. Nasihat, mari kita kembali mengingat nasihat-nasihat ulama-ulama salaf. Siapa ulama salaf yang hidup pada awal tahun Hijriah sampai 300 pertama? 1 sampai 300 tahun pertama. Itu ulama salaf. Jadi yang sekarang ini ada bilang salafi itu bukan pengikut salaf sebenarnya. Pengikut salaf itu yang mengikuti ulama yang hidup pada tahun 300 pertama Hijriah. Siapa mereka? 4 madhab jelas adalah ulama salaf. Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Mereka hidup di kurun waktu 1 sampai 300 tahun pertama Hijriah. Imam Hanafi wafatnya tahun 150 Hijriah, 150. Imam Maliki tahun 179 Hijriah. Imam Syafi'i 204 Hijriah. Imam terakhir Hambali 164 Hijriah. 264 Hijriah. Ini masih apa? Masih di antara 1 sampai 300 mereka ulama-ulama salaf. Kok lebih dari itu namanya bukan ulama salaf tapi ulama kholaf. Ulama kholaf itu ulama belakangan, ulama setelahnya. Tapi yang hidup sekarang ini wes 400-500 ke atas namanya ulama mutaakhirin, ulama-ulama akhir zaman.
Maka kalau ada orang ikuti ulama yang sekarang ini kok dia bilang aku ini pengikut salaf, maka itu kurang tepat. Pengikut salaf adalah yang mengikuti ulama di antara tahun 1 sampai 300 Hijriah. 4 mazhab jelas ulama salaf. Imam-imam hadis, Bukhari, Ahmad, Nasai, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, semua adalah ulama salaf yang hidup antara 1 sampai 300 tahun pertama. Itu ulama salaf. Ulama salaf dalam hal apa? Nasihat-nasihat, tasawuf, tauhid ada juga di antara zaman itu. Salah satu nasihat baik yang perlu kita simak, ini sangat menarik kita simak, yaitu Syaqiq Al-Balkhi. Syaqiq Al-Balkhi ini ulama tersohor pada masa itu, di zaman tabi'in dan tabi'in. Beliau berpendapat, beliau menasihati kita semua, karena sudah beliau itu pernah jadi orang yang tidak baik, kemudian taubat jadi ulama besar, jadi tahu pahit manisnya kehidupan. Beliau menasihati kepada kita semua, alaikum bi khamsi khisal, tetapilah 5 perkara ini, fa'maluha, amalkan untuk bekal kehidupan sehari-hari. Yang pertama, ubudullaha biqadri hajatikum ilaih. Yang pertama, sembahlah Allah dengan kadar seberapa kebutuhanmu kepada Allah. Bapak Ibu, kita ini butuh sama Allah apa enggak? Butuh. Kita ini setiap hari butuh sama Allah, atau kadang-kadang kalau ada masalah baru butuh Allah? Kalau ada masalah terhimpit hutang baru kita minta ya Allah, itu baru butuh Allah. Setiap hari kita ini butuh Allah, setiap hari, tapi kadang kita tidak menyadari. Maka momentum awal tahun ini, bulan Muharram ini, ya, mari kita kembali, kita ini butuh Allah, kita ini selalu butuh Allah. Bukti 1, kita tidak bisa mendetakkan jantung kita sendiri. Kita butuh Allah yang mendetakkan jantung kita. Apa bisa kita bilang atau mengontrol jantung kita? Mau ku berhentikanlah sebentar, istirahat, capek kali jantungku lari-lari tadi, istirahat 5 menit aja, ninggal Bapak Ibu. Ji'un, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Berhentilah jantungku 5 menit ninggal. Kita nggak bisa mengatur detak jantung kita, tapi kita nggak sadar. Berarti kita ini dikuasai oleh Allah. Berarti harusnya ya Allah, detakkan jantungku terus menerus. Setiap saat kita ingat, kalau jantung kita tidak ada bisa kita atur, berarti kita harus minta selalu kepada Allah. Ada lagi yang tanpa kita sadari, nafas kita nggak pernah kita sadari, otomatis. Nggak ada orang satu masjid ini yang duduk di sini setiap hari nafas berapa kali? Ingat Bu, dari tadi bangun subuh sampai sekarang aja, nggak usah 1 hari, ingat berapa kali? Sekali-sekali dicatat lah Bu, biar ada kerjaan nih Bu. Kita nggak pernah open itu. Jadi siapa yang ngurusi nafas kita itu? Berarti kita butuh Allah apa enggak? Kalau kita butuh Allah setiap saat, berarti harusnya kita selalu menyembah, kita selalu tunduk, kita selalu ingat kepada Allah. Sekarang tak takoni, tadi bangun tidur, sudahkah mengucapkan Alhamdulillah? Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Bangun tidur, wah udah ketinggalan ini kajian FKSMM, langsung bangun, wudhu, langsung sholat. Kalau sholat sudah pasti mengucapkan Alhamdulillah. Kadang ada yang kesiangan langsung ke sini, sholat tengko aja, siap kajian baru sholat. Ada, tapi nggak saya kasih tahu orangnya. Orangnya datang. Biasanya yang ketawa-ketawa itu. Ada yang kayak gitu kadang-kadang Pak Bu, nggak ingat dia sama Allah, ingat tapi nggak disebut Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama
amatana wa ilaihil. Kadang kita ini kalau belum kehilangan nikmat itu baru ingat, sudah kehilangan baru ingat. Kita kesini loh Bu bisa berjalan itu karena diberikan nikmat oleh Allah. Tapi kadang kita lupa mensyukuri nikmat berjalan ini. Kapan kita mensyukuri nikmat berjalan? Kalau sudah kena asam urat, ya Allah sakit tenan asam. Mau ke masjid ada berat kali. Ya, mau ke masjid, tapi saya salut kalau ada orang asam urat sakit kakinya masih berjalan ke masjid, itu luar biasa. Kita baru mau bersyukur kalau nikmat bisa berjalan ini adalah masih ada. Kalau sudah tidak ada baru mau bersyukur. Kalau masih ada tidak bersyukur. Begitu juga kita kenapa kok siap makan disuruh mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh, orang makan itu alhamdulillah. Untuk apa? Orang dikasih sikit saja sakit lidahnya. Ya, dikasih sikit saja, 3 titik saja sariawan di depan semua, makan kacau Bu. Baru makan kena lah sayur pedih. Aduh, kenapa? Pedih kali. Kenapa pedih? Sariawan. Orang sariawan makan sudah terganggu. Tapi kalau diberikan lisan yang sehat, kadang lupa bersyukur. Makan cuman ngucap alhamdulillah saja kadang lupa. Sakit gigi, amit-amit lah sakit gigi. Ya. Makan sudah nggak enak semua Bu. Sakit gigi sebelah kanan, makan sebelah kiri juga enak. Cuman punya sebelah, pasti kena juga yang sebelah kanan. Makanya kalau hari ini kita masih diberikan kesehatan gigi kita, syukuri alhamdulillah. Meskipun jarang kita gosok gigi, masih diberikan kesehatan gigi. Alhamdulillah. Sing ketawa biasanya jarang gosok gigi. Ya Allah, aku nggak gosok gigi saya pakai siwak, alhamdulillah. Tapi kita jarang bersyukur. Makanya tahun ini, tahun 1446, ayo kembali sering-sering bersyukur, ingat kepada Allah, karena kita selalu butuh. Yang paling nyata kalau kita ini sangat dikendalikan oleh Allah. Ketika roh kita ini mau keluar dari tubuh kita, sudah sampai mana Bu? Kerongkongan. Makanya Allah bilang, falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shodiqin. Cobalah kalau memang kamu tidak kami kuasai. Kalau kalian merasa tidak kami kuasai, ketika roh sudah sampai di tenggorokan, di kerongkongan, coba balikkan lagi kalau bisa. Falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shodiqin. Wis balik ke rohmu nek iso. Itu bukti kalau kita memang benar-benar dikuasai oleh Allah Subhanahu. Makanya aku kalau ada orang kok sombong kali seakan-akan nggak dikuasai Allah, seakan-akan dia itu menguasai diri sendiri, itu saya palak kali aku. Naik kereta kenceng-kenceng, itu lupa dia kalau nyawanya itu dia yang menguasai siapa? Padahal tabrakan, jatuh, nangis loh dia itu. Tapi kok kreyak kali. Saya itu waktu jalan sama keluarga, pas dibuka itu kacanya, loh, karena di depan itu ada mobil kan berhenti lah agak lambat. Loh, karena di belakang saya, dikira saya itu berhenti karena main-main. Lu lewat itu di apa kok jadi geber-geber, wong, oh bocah iki ya, kaget tenan aku. Dikira di depan itu kosong, saya main-main gitu. Mbok ya orang itu ingat, kita ini dikuasai Allah. Jangan sombong kali, jangan lupa kali. Kalau memang kita ini merasa tidak dikuasai Allah, coba kalau nyawa sudah di sini, tarji'una, kembalikan seperti semula. Itu Allah kalau sudah pala itu kayak gitu. Kita coba buktikan kalau memang kamu hendak saya kuasai, balikkan rohmu. Nah, awal tahun, ayo selalu ingat kepada Allah. Yang kedua,
Yang kedua, khudhu minad dunya wa khudhu minad dunya biqadri hajatikum biqadri hayatikum wa baqaikum fid dunya. Ambillah bekal di dunia ini secukupnya saja, nggak usah banyak kali sampai sangat-sangat banyak, akhirnya tumpuk-tumpuk. Sudah gaji sudah banyak masih mau lagi korupsi, itu sudah keterlaluan. Padahal cukup kita makan satu hari paling cuma tiga piring. Ngapain kita nyari sampai triliunan? Ya, ada yang korupsi belakangan ini 271 triliun. Itu untuk apa duit segitu banyaknya? 271 triliun itu Pak Bu, kalau disusun 100 ribuan dari Sabang sampai Merauke itu berjejer ya. 207 kabari bertambah ya Pak ya, bukan cuman segitu. Padahal gajinya wis akeh, sudah banyak untuk makan satu hari cukup wis, ini sampai korupsi lagi. Ambil secukupnya. Saya punya kawan Bu, kawan saya ini cukup sebenarnya satu mobil sudah cukup, tapi dia beli mobil lagi, beli mobil lagi sampai belasan mobilnya. Padahal yang dinaiki cuman, kawan saya itu namanya Raffi Ahmad Bu. Percaya ora, aku senengoknya kok bisa mobil satu yang dinaiki, beli mobil sampai belasan. Kita mau beli satu aja mikir pajaknya tiap tahun, setiap 6 bulan ganti oli, baret sikit masuk bengkel meneh, sekali masuk gak cukup 1 juta loh, engkau servis setiap 6 bulan sekali, ribet. Beli mobil, rumah belum ada garasi, bikin garasi masih was-was, bikin pagar meneh, ribet. Itu baru satu mobil, bayangkan kok belasan mobil. Dan mobil kawan saya itu bukan mobil yang murah-murah, mobil yang Ferrari, mobil yang mahal-mahal. Itu pajaknya saja itu sudah cukup untuk beli mobil kita ya. Itu pajaknya mobil kawanku itu tadi. Semoga diberikan hidayah itu supaya tobat. Kalau bisa nonton dia ini YouTube ini, biar sadar dia. Kok boyo ketua kita ini selama 5 tahun belum ada dikasih inventaris apa mobil, kasih satu kan. Ya Allah. Maka ini saya usulkan untuk ketua yang baru ya, kalau bisa jamaah yang mobilnya berlebih, hati-hati dihisap nanti. Sing duwe rental sing akeh-akeh itu, mbok yo dijemput ketuanya itu ya, kalau bisa ustadznya juga dijemput ya, dijemput. Ya Allah, ketua dinaiki mobil, pahala mengalir. Hitung-hitung kita ini jariah, mobil ada untuk apa kalau nganggur pagi-pagi hari Minggu? Jemput ketuanya ya, singgahi ustadznya orang dekat rumah kami. Ini namanya mengarahkan dunia untuk akhirat. Ambil dunia secukupnya. Yang pertama tadi apa Bu? Yang pertama, sembahlah Allah. Seberapa kita butuh kepada Allah. Kalau kita merasa butuh setiap saat, berarti ingat dan sembah Allah setiap saat. Yang kedua, ambillah dunia secukup. Yang ketiga, wa'adnibullah, silakan berdosa kepada Allah. Loh kan enak. Silakan berbuat dosa kepada Allah. Seberapa kalian tahan dengan azabnya Allah? Wes kurang apa meneh? Silahkan berbuat dosa. Seberapa kalian nahan siksanya Allah? Kalau tahan 1000 tahun di neraka, ya monggo. Ya, berbuat dosa. Kok masih tahan lagi 2000 tahun di neraka? Buat dosa lebih banyak lagi. Ya. Nabi Muhammad pernah didatangi malaikat Jibril. Ya Muhammad, ya ismasita, silakan hidup sesukamu. Ingat ya, fa innaka mayyitun. Wong wis kenek gak apa, saumpama orang kok sulit dibilangi. Tapi ini bukan bilangin Nabi Muhammad, bukan ngajarin Nabi Muhammad, bukan nasihatin Nabi Muhammad. Maksudnya untuk kita. Ya Muhammad, ismasita, silakan hidup semaumu. Ya, ingat fa innaka mayyitun. Kamu pasti akan
silakan. Mau jadi orang baik monggo, mau jadi orang bejat silakan. Tapi ingat, kita semua akan mati. Wa'mal masyita, wis kerjakan sesukamu, fa innaka majziyun bih. Silakan kerjakan sesukamu, mau kerjakan baik silakan, mau kerjakan buruk silakan. Ingat, nanti di akhirat kalian akan dibalas dengan perbuatanmu itu. Itu Nabi Muhammad loh digitui sama malaikat Jibril, tapi maksudnya arahnya untuk kita umatnya. Wa ahbib masyita, cintailah siapapun sesukamu. Ingat, fa innaka mufarikun bih, kalian pasti akan berpisah dengan orang itu. Makanya saya mencintai siapapun. Saya dari awal sudah saya tanamkan di sini. Suatu saat aku akan berpisah dengan dia. Tapi ini jangan kita bilang sama istri kita, kapok lah kita, ya. Jangan pernah kita bilang sama istri kita, salah paham, dek, aku sangat mencintaimu, tapi cintaku kepadamu tidak sepenuhnya. Ayo, siapa sing wani? Tetap cintaku itu kepada Allah, yang kedua kepada Rasulullah, yang ketiga kepada orang tuaku, mamaku, yang ketiga baru kau. Langsung merengut. Pernah aku sekali kayak gitu, merengut, nggak saya ulangi lagi. Aku meneng-meneng wae. Gawat ya. Jangan mencintai sepenuhnya, karena yang harus kita cintai sepenuhnya adalah Allah. Setuju Bu? Amit sewu Bu ya. Amit sewu. Cintailah seperlunya. Karena kalau kita cinta sepenuhnya, istri kita dibawa orang, istri kita meninggal, kayak setengah gila kita. Kayak setengah gila. Makanya banyak orang, anak-anak muda itu saya tengok baru ditolak senengane wae ceweknya, itulah sampai bunuh diri, sampai stres. Itu orang goblok itu. Orang belum ngapa-ngapain, belum nikah, baru ditolak sudah stres. Ingat wahai anak-anak muda, kalau ada ya, hilang satu tumbuh ngono nek payu. Kalau laku hilang satu tumbuh 1000. Nggak usah kita stres. Ya, itu yang ketiga, silahkan berdosa, silahkan. Tapi ingat, seberapa kita tahan untuk menahan siksanya. Yang keempat, wa tazawwadu fid dunya, carilah bekal di dunia biqadri muksikum fil qabri, seberapa lama kita akan tinggal di alam kubur. Kalau kita tinggal di alam kubur ini perlu terang, karena di alam kubur gelap, maka carilah penerang selama hidup di dunia. Apa yang bisa membuat kubur kita terang? Cari mumpung hidup di dunia. Kalau kita di kubur ini nggak ada kawan, maka cari kawan kita. Amal-amal nanti amal soleh akan menjelma menjadi kawan kita. Kalau kita perempuan jadi perempuan, kita laki-laki jadi laki-laki. Nggak boleh pesen, aku pengenlah amal solehku menjelma jadi Agnes Monica, gak iso ya. Kat malaikat, aku pengen amal solehku menjelma menjadi sopo artis yang paling cantik, gak iso ya. Kalau laki-laki ya laki-laki, kalau perempuan ya perempuan. Kalau amalnya jelek, yang datang jelek. Kalau amalnya baik, yang datang ganteng, cantik, begitu. Kalau kita di kubur ini merasa sempit, kayak mana cara meluaskan kubur ini? Di dunia cari. Di kubur ini ada pertanyaan kubur, persiapkan dari sekarang. Ada semua caranya. Jangan kita lupa, ini tahun baru, semoga menjadi bekal kita semua. Ini saya sampaikan bukan untuk menggurui pada ustadz-ustadz kita yang hadir, orang tua saya, tapi mengingatkan kembali untuk diri sendiri. Yang terakhir, beramal solehlah sebanyak-banyaknya. Seberapa kita inginkan derajat nanti di surga, seberapa kita pengen derajat kita di surga. Orang kalau amal baiknya banyak, derajat di surga semakin tinggi. Orang kalau amal solehnya sedikit, derajat di surga ya sedikit. Itu pun sudah melewati neraka duluan, Pak. Wa imminkum illa wariduha, kita semua pasti akan sampai ke neraka. Kalau bisa jamaah pagi hari ini yang hadir, kalau bisa
jangan lama-lama, sikit aja. Ya, sikit aja. Sing penting wis ngicipi. Ya. Yo sombong tenan kita, wah, aku kan iso gak mau, jangan sombong kali lah. Kita tahu berapa dosa kita. Ingat kan dosanya masing-masing. Ya, Nabi Adam alaihissalam diterima tobatnya di 10 Muharram nanti. Nabi Adam itu salahnya cuma satu, makan buah khuldi, kata ibu-ibu. Itu buah yang dilarang. Itu sekali cuman kesalahan tapi langsung dikeluarkan dari surga. Ya, bisa masuk surga lagi kalau melewati ujian di dunia. Satu kesalahan dikeluarkan dari surga. Kita sudah banyak berbuat kesalahan malah pengen masuk. Ini nyambung apa ora? Nabi Adam salah cuman satu, yang tadinya di surga dikeluarkan. Kita di dunia loh berbuat banyak kesalahan, banyak dosa. Lah kok cita-citanya pengen masuk surga. Kira-kira sinkron apa ora? Cocok apa ora iku? Cocok. Nek iso ya bebas urip di dunia, matinya masuk gawe surga dhewe lah, Bu. Nek kono carane. Ya. Kalau kita pengen surga yang paling tinggi, amal solehnya harus diperbaiki. Tahun ini harus lebih baik dari tahun semalam. Maka Bapak Ibu yang mulia, tahun ini jangan sampai kita sama kayak kemarin. Tahun ini harus lebih baik. Minimal 5 yang saya sampaikan ini yang singkat, karena saya dengar kabar kalau bisa jam 7 sudah selesai. Ya, makanya 5 ini saja saya pesan. Ini pesan untuk kita semua. Seharusnya ini fikih, tapi ini fikihnya fikih Muharram. Dan besok tanggal 9 kalau tahan puasa, tanggal 10 kalau kuat puasa. Jangan cuma tanggal 10. Ya. Sumu yauma Asyura, puasalah di hari Asyura 10 Muharram. Wa khaliful yahud, tapi Nabi pesan wa khaliful yahud, dan kalian berbedalah dengan orang Yahudi. Orang Yahudi 10 Muharram saja, orang Islam sumu yauman qablah au yauman ba'dah, sebelum tanggal 10 puasa dulu, atau setelah tanggal 10 puasa lagi, biar nggak sama kayak orang Yahudi. Jadi boleh 9 10, boleh 10 11. Nek iso 9 10 11, nek tahan ya, nek tahan. Itu puasa Asyura, Tasu'a boleh. Kalau bisa 11-nya, kalau nggak bisa 9 10, kalau nggak bisa 10 11, kalau nggak bisa kali 10 saja nggak apa-apa ya, cuman makruh hukumnya ya kalau kita membaca hadis tadi. Jadi kalau 10 saja nggak boleh, boleh nggak sampai haram kok, tapi yang paling bagus 9 10 atau 10 11. Menurut pendapat yang paling mudah, ya gak apa-apa 10 Muharram tok, gak ada masalah itu. Nah, itu yang kita ikuti untuk kita masyarakat awam. Gak ada makruh-makruh, bebas 10 tok pun boleh. Tapi saya ngambil yang sedang-sedang. Kalau bisa 9 10 atau 10 11. Ini tentang puasa Asyura. Demikian mungkin bisa disampaikan, sudah lebih 10 menit. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.